Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tika Adisti, NIM 250-234 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian pengembangan kapasitas organisasi, konsep dan teori menurut para ahli, dimensi, faktor-faktor dalam pengembangan kapasitas organisasi, metode penguatan, dan bahkan studi kasus yang berhubungan dengan teori pengembangan kapasitas organisasi. Sebelum masuk ke materi mengenai pengembangan kapasitas organisasi, tentu kita harus mengetahui apa sih pengembangan kapasitas organisasi itu. Saya akan jelaskan sedikit mengenai suatu proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau organisasi, serta sistem untuk memperkuat kemampuan diri sehingga mampu mempertahankan posisinya di tengah perubahan yang terjadi secara terus-menerus, dengan tujuan yang identik pada perwujudan keberlanjutan suatu sistem dan secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik. Konsep dan teori pengembangan. Di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai konsep dan teori menurut para ahli. Sejak awal tahun 1980-an, konsep pengembangan kapasitas organisasi secara khusus mengacu kepada pengelolaan sektor publik, yang mana hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan di negara berkembang. Dalam buku Handbook of Organization, Arthur pada tahun 1965 menyebutkan ada 5 variabel dasar yang dinilai mempengaruhi kapasitas organisasi. Artinya, bagaimana organisasi tersebut mampu mencapai tujuannya baik ditentukan oleh kemampuan dari organisasi dalam mengelola lingkungan sosial dan internal di mana organisasi tersebut hidup. Goran Anderson Jan Isaksen pada tahun 2002 mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai pengembangan pengetahuan dan kompetensi individu organisasi untuk mengembangkan organisasi atau sistem organisasi, mengubah dan memperkuat kerangka kelembagaan berupa kebijakan dan undang-undang formal, dan norma-norma informal lainnya yang menetapkan batas-batas di mana individu dan organisasi mengembangkan. Lebih jauh, Acosta dalam Triwidodo pada tahun 2002 menyebutkan sebagai suatu strategi pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu diarahkan kepada 4 aspek, yaitu 1. Manajemen sistem improvement. Pada strategi ini, proses pengembangan kapasitas menghasilkan struktur organisasi yang lebih adaptif, memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, serta prosedur tata kerja yang lebih efektif dan efisien. 2. Developing staff competition. Proses ini berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia, baik dalam kompetensi individu maupun kerjasama kelompok. 3. More effective goal setting. Merupakan proses pencapaian tujuan yang paling efektif dengan mengembangkan sistem budaya organisasi yang paling optimal. Dalam proses ini termasuk persoalan sistem nilai, komunikasi, dan kepemimpinan, serta pengambilan keputusan dalam organisasi. 4. Internalizing public accountability. Merupakan proses internalisasi nilai-nilai akuntabilitas sebagai semangat pelayanan publik yang dapat diberikan oleh organisasi. Sedangkan konsep yang menghubungkan kapasitas pemerintah daerah dengan pembangunan berorientasi kerakyatan salah satunya adalah ide pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas pada dasarnya adalah karakteristik organisasi yang dihubungkan dengan partisipasi, pemberdayaan, civil society, dan partisipasi publik. Sehingga Edralin pada tahun 1997 juga memberikan penjelasan pengembangan kapasitas mirip dengan ide namun menambahkan menjadi 5 strategi utama, yaitu yang pertama penguatan organisasi dan manajemen, kedua penyediaan sumber daya dan sarana prasarana, ketiga network, keempat lingkungan, dan kelima kemampuan fiskal dan program. Dimensi pengembangan kapasitas organisasi. Pengembangan kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas dari kinerja suatu lembaga dalam mencapai tujuan organisasi dengan memusatkan perhatian kepada 3 dimensi, yaitu dimensi sistem, dimensi entitas, dan dimensi individu. Dalam dimensi sistem, maka perubahan diarahkan pada reformasi kebijakan, yaitu melakukan perubahan pada aturan main dari kerangka kerja kelembagaan yang dapat mendorong proses pencapaian tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Dalam dimensi entitas atau organisasi, maka penguatan kelembagaan diarahkan pada perbaikan instrumen manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi dan tugas pada seluruh lini organisasi dan perbaikan pada struktur mikronya. Sedangkan dimensi pada tingkat individu, maka pengembangan kapasitas diarahkan pada pengadaan, penyediaan, dan pemanfaatan personel yang kompeten secara manajerial dan secara teknis atau substantif. Pada tahun 1999, Ben juga menjelaskan dasar pemikiran program pengembangan kemampuan pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia selama ini dapat diidentifikasi melalui dimensi-dimensi utama pengembangan organisasi,
yaitu yang pertama dimensi kebijakan, kedua dimensi desain organisasi, ketiga dimensi manajemen, keempat dimensi akuntabilitas, dan kelima dimensi moral dan etos kerja. Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi fokus dan tipe kegiatan. Dimensi fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindel pada tahun 1997 adalah yang pertama dimensi pengembangan SDM dengan fokus personel yang profesional dan kemampuan teknis. Tipe kegiatannya seperti training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen. Kedua, dimensi penguatan organisasi dengan fokus tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi. Tipe kegiatannya seperti sistem intensif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, serta struktur manajerial. Sedangkan ketiga, reformasi kelembagaan dengan fokus kelembagaan dan sistem serta makrostruktur dengan tipe kegiatannya seperti aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional. Kegiatan yang dilakukan antara lain pendidikan atau training, pemberian upah, pengaturan kondisi lingkungan kerja, dan sistem rekrutmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan pengembangan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengaturan struktur mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur manajerial. Dan berkenan dengan reformasi kelembagaan, perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem dan institusi-institusi yang telah ada, serta pengaruh struktur makro. Dalam konteks ini, aktivitas yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan aturan main dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang ada. Dan berkembangnya masyarakat madani menurut Grindel pada tahun 1990. Adapun faktor-faktor dalam pengembangan kapasitas organisasi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pengembangan kapasitas secara garis besar terbagi ke dalam dua komponen, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi kepemimpinan, komitmen bersama, pengakuan bersama atas kelemahan dan kekuatan, partisipasi, inovasi, dan akuntabilitas. Sedangkan faktor eksternal sendiri meliputi networking, metode penguatan kapasitas menurut UNDP pada tahun 1999 mengartikan capacity building sebagai kemampuan individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat untuk melaksanakan fungsi mereka, termasuk dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Mengikuti pengertian tersebut, maka capacity building dapat dianalisis dari 3 level. Yang pertama tingkat sistem, kedua tingkat organisasi, dan ketiga tingkat individu. Yang mana dari ketiga tingkat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pada tingkat sistem sendiri, masalah yang dijadikan ukuran kapasitas adalah enabling environment, yaitu satu kemampuan dari sebuah sistem dalam memberikan dukungan kepada elemen-elemen sistem, yang menjadi subsistemnya untuk menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pada tingkatan organisasi atau institusi, masalah yang dijadikan ukuran adalah dukungan aspek-aspek yang ada dalam organisasi, dalam menyumbang kapasitas organisasi tersebut. Sedangkan pada tingkatan individu adalah menyangkut kapasitas atau kemampuan individu dan hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasinya. Studi kasus ada pada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan sendiri, pengembangan kapasitas organisasi dapat diimplementasikan pada upaya pembinaan guru supaya bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dengan baik, seperti kemampuan mengolah pembelajaran serta mengolah skillnya, membimbing murid melakukan penelitian tindakan kelas dan penulisan karya ilmiah, mengikuti seminar, pelatihan yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi sebagai guru, serta serangkaian kegiatan lain yang dapat meningkatkan potensi diri guru demi kepentingan pembelajaran. Hal ini juga pernah dilaksanakan oleh tenaga pendidik di SLB yang ada di Tanjung Pinang, yang mana tenaga pendidik diminta agar mengikuti pelatihan salah satunya dalam kegiatan revitalisasi vokasi dan keterampilan sekolah. Tujuan diadakannya pelatihan bagi guru SLB agar melatih para guru SLB supaya menjadi guru yang terampil di bidang vokasi dalam pengembangan sekolah SLB. Kegiatan revitalisasi vokasi dan keterampilan sekolah SLB diadakan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, sehingga tenaga pendidik nantinya akan siap kerja dan yang mana hal ini sejalan dengan konsep teori pengembangan kelembagaan yang disampaikan oleh Goran Anderson dan Jan Isaksen pada tahun 2002 dalam peningkatan kemampuan organisasi pengembangan kapasitas sebagai 4 hal. Mengembangkan pengetahuan dan kompetensi individu dan organisasi. Kedua, untuk mengembangkan organisasi atau sistem organisasi.
Ketiga, mengubah dan memperkuat kerangka kelembagaan berupa kebijakan dan undang-undang formal. Dan keempat, norma-norma informal lainnya yang menetapkan batas batas di mana individu dan organisasi. Melalui fokus group discussion, nantinya para guru dapat menghasilkan sebuah rencana pengembangan sekolah dalam program vokasi untuk siswa SLB. Sebab, fokus group discussion pada program revitalisasi vokasi juga akan melatih para guru di SLB untuk mencapai kompetensi menjadi guru yang terampil di bidang vokasi. Dan ternyata kegiatan serupa juga telah dilaksanakan sebelumnya di Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang dan akan terus berlanjut sampai sekarang, mulai dari aspek produksi hingga ke aspek pemasarannya. Semoga dengan adanya kegiatan tersebut, tenaga pendidik dapat juga membina sumber daya manusia yang ada di SLB. Tentunya dengan dukungan stakeholder terkait untuk keberlangsungan pemberdayaan ini agar lebih terasa pemanfaatan.